Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada hari ini temanya adalah tentang sedekah. Dalam firman Allah disebutkan surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, dari ayat di sini bahwa ketika kita menafkahkan harta atau memberikan sedekah, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa setelah meninggal manusia nanti ada 3 amalan yang tidak akan terputus, yaitu hadisnya idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin, yaitu ada 3 perkara yang tidak akan putus setelah orang itu meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah, anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, sedekah jariyah itu adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kapan sedekah itu akan terus mengalir pahalanya? Yaitu ketika sesuatu yang kita sedekahkan itu tetap terus dipakai, gitu kan? Kemudian yang nomor 2 adalah ilmu yang bermanfaat atau anak soleh, ya. Ilmu yang tafubihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita kalau mengajarkan sesuatu, baik itu sesama teman atau adik kita atau siapapun itu, selama ilmu itu dipakai atau dimanfaatkan, ketika kita sudah meninggal akan tetap mendapatkan pahala. Jadi ketika kita menjadi guru, tidak harus jadi guru yang di depan kelas gitu-gitu, enggak, tidak harus itu. Jadi kita menjadi guru itu ya kapan saja, misalnya di kelas kita atau satu kelas kita ada teman kita yang belum paham, akhirnya kita bisa ngajarin, tetapi dengan catatan jangan pada saat ulangan. Nanti kalau pada saat ulangan kita sudah nggak boleh kita ngajarin. Jadi pada saat belajar bersama dengan satu kelas kita boleh mengajarkan teman-teman kita. Nah, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Oleh karena itu di SDIT Bina Mulia ini kan selalu diajarkan bagaimana beribadah yang baik dan benar, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara mendoakan kepada kedua orang tua, bagaimana bacaan-bacaan doa untuk orang tua dan sebagainya. Diajarkan itu semua. Oleh karena itu sangat berbangga dan
sekolah Bina Mulia ini. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat. Kemudian ini ada sedikit cerita gitu ya. Kenapa orang yang sudah meninggal kadang-kadang meminta waktu sebentar lagi untuk hidup ke dunia karena hanya ingin bersedekah. Karena ada satu cerita gini, jangan bangga dengan banyak sholat, puasa, dan zikir, karena itu semua boleh membuat Allah senang. Kenapa? Mau tahu apa jawabannya? Nabi Musa, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang ya Allah? Kata Allah, sholat. Sholatmu itu hanya untukmu sendiri. Karena apa? Karena dengan mengerjakan sholat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Nabi Musa bilang, zikirku ya Allah, katanya. Kata Allah, zikirmu itu hanya membuat dirimu tenang. Kemudian Nabi Musa bilang lagi, puasaku Allah, puasamu itu hanya untuk dirimu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsu dirimu sendiri. Kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, apa yang membuat kamu senang Allah? Kemudian Allah menjawab, yang membuat Allah senang adalah sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Nah, itulah yang membuat aku senang. Karena ketika kalian membahagiakan orang lain, maka aku selalu akan lebih berbahagia. Dan aku selalu akan di sampingnya. Kemudian itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah 261 dan sampai 262. Nah, itu yang membuat Allah senang. Ini Ibu ambil dari kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Ghazali. Nah, kemudian anak-anak pasti bertanya, Ibu, saya kan belum punya uang untuk bersedekah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan menunggu kita punya uang banyak, ya. Jadi misalnya kita datang ke sekolah, kemudian di sekolah ini belum disapu karena yang tukang sapunya mungkin belum datang atau sudah kotor kembali. Nah, misalnya ada sapu yang barang-barang atau apapun itu yang tidak pada tempatnya, kita taruh di tempatnya. Kemudian contoh ringan, kalau kita ke kelas atau ke musola, kemudian lampunya belum dimatikan atau kerannya masih mengalir airnya. Nah, itu kita matikan, kemudian kita matikan kerannya. Itu adalah sudah bersedekah. Artinya kita membuat segala sesuatu yang membuat orang lain terbantu, itu adalah disebut dengan bersedekah. Misalnya ada adik kelas atau teman sebaya ataupun kakak kelas itu, misalnya dia lagi ribut, berantem tanpa sepengetahuan bu guru. Nah, kemudian kalian melerai, kita tidak boleh bertengkar, bisa memberikan nasihat dan sebagainya. Itu sudah disebut dengan sedekah, artinya memberikan pelajaran kepada teman kita atau adik kita atau siapapun itu sehingga dia menjadi baik, adalah namanya memberikan manfaat. Itu adalah sudah disebut dengan sedekah. Mengingatkan pesan guru kita yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, beliau ngendikan seperti ini, jika engkau melihat seekor semut terpleset jatuh di air, maka angkatlah, tolonglah, barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagi agamamu di akhirat nanti, ya, menyebabkan dosa-dosa kita terampuni hanya karena kita menyelamatkan seekor semut. Tetapi kita biasanya tidak. Kalau misalnya ada semut masuk dalam minuman kita, langsung aja kita
bunuh semuanya malahan, bukan kita angkat, ya biasanya kayak gitu. Tetapi pesan Kiai Maimun Zubair, barangkali dengan menolong seekor semut tidak menjadi mati, itu menjadikan ampunan bagimu di akhirat nanti. Atau ketika kamu jalan ada batu kecil atau kayu yang menghalangi di jalanan, yang itu membuat orang lain celaka, maka kamu singkirkan. Barangkali itu akan menyebabkan kamu mempermudah menuju jalan ke surga. Kemudian jika engkau mengetahui anak ayam yang terpisah dari induknya, maka antarkan itu anak ayam kepada induknya. Ya, barangkali itu akan menjadi penyebab kalian untuk bertemu dengan keluargamu di surga. Kemudian pesan berikutnya adalah, jika engkau bukan orang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah, sekalipun itu alif ba ta, artinya sekedar mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Barangkali itu akan menjadi amal jariah untukmu yang tidak akan terputus sekalipun itu kamu sudah di alam kubur. Ya, itu adalah artinya seberapapun kita punya ilmu, itu harus kita ajarkan kepada orang lain, jangan buat kita sendiri. Apalagi kalau di Bina Mulia kan sudah diajarin cara berwudu yang benar, kemudian wudu yang benar itu seperti apa sudah tahu, praktek sholatnya sudah diajarkan, sholat duha setiap hari, kemudian azan dan iqamah bergantian, imam sholat bergantian. Saya yakin anak-anak yang sekolah di Bina Mulia ini di rumah sudah bisa imam untuk keluarganya. Kemudian terakhir pesannya adalah, jika engkau tidak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah lisanmu untuk tidak menyakiti orang lain. Barangkali itu menjadi sedekah untuk dirimu. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, an-niyatu tusawwiru kabirin amalin baruban, niyatu ta'al bimutusawwirin amalin ruban. Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya. Ya, mungkin terakhir penutupnya adalah sabda Rasulullah SAW, taqi biwajhin akhokal turaqi awwalau syai'al ma'rufi min tahkiron nalar. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu saya pesan terakhir kepada anak-anak, jangan sekali-kali kita itu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, ya, dan selalu berpikiran positif. Dan terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kali ini tentang bersedekah. Ya, jadi bersedekah tidak harus menunggu kita mempunyai uang yang banyak. Ya, apapun yang kita lakukan adalah bersedekah, kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain adalah sudah disebut dengan sedekah. Ya, untuk berikutnya yaitu tugas untuk anak-anak ya. Pertama, menulis kira-kira sedekah apa yang bisa anak-anak lakukan. Tulis contoh 5 saja, ya. Jadi menulis misalnya, saya akan
membantu ibu saya berupa apa misalnya, kemudian misalnya membantu ayah atau membantu nenek atau membantu tetangga atau membantu adik ya. Bikin contoh 5 saja. Nah kemudian 5 itu nanti kalau bisa anak-anak bikin fotonya ya, difoto gitu, kemudian nanti dikirimkan ya. Bentuk-bentuk lain banyak sekali yang bisa anak-anak lakukan. Tapi kalau untuk yang kelas 1, kelas bawah mungkin cukup dengan 2 atau 3 saja contohnya. Tapi kan kalau di rumah dibantu kan sama ayah atau bunda ya kan, untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dan saya berharap mudah-mudahan ayah bunda tidak berkeberatan dengan tugas yang saya berikan. Mudah-mudahan latihan ini adalah bisa bermanfaat untuk anak-anak ke depan, suka menolong kepada orang lain. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.